Oke, mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan di penentuan output dan harga di pasar monopoli sudah cukup jelas. Sekarang kita bisa beranjak ke pembahasan mengenai monopsoni, dan mestinya ini pembahasannya tidak perlu terlalu lama karena basically monopsoni dengan monopoli itu mirip sekali. Bedanya tentu saja sebelumnya penjualnya yang satu, sekarang pembelinya yang satu. Sebelumnya penjual akan concern dengan permintaan pasar, karena permintaan itu yang memberikan revenue kepada perusahaan. Sementara untuk monopsoni, mereka akan lebih concern dengan kurva supply, karena supply itu yang menentukan berapa pengeluaran yang harus mereka keluarkan untuk mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Nah, kita bisa lihat di sini mirip dengan revenue. Sekarang expenditure yang dinyatakan persis sama dengan revenue, sama dengan P kali Q. Dan untuk mengetahui bagaimana perusahaan monopsoni menetapkan jumlah output yang diminta dan juga harga yang dia tetapkan, kita bisa lihat karena concern utamanya sekarang expenditure, maka expenditure kita turunkan sehingga kita dapatkan marginal expenditure yang persis sama prosesnya dengan kita mencari marginal revenue, dan hasil akhir dari marginal expenditure seperti dinyatakan oleh persamaan hijau ini. Dan kita juga bisa coret deki per deki kalau sama dengan 1, dan kemudian DP per deki harus diingat karena kita bicara expenditure itu di kurva penawaran, jadi hubungan yang terjadi antara P dan Q adalah bersifat positif. Jadi semakin besar Q atau semakin besar supply, maka harganya ini akan semakin tinggi. Jadi ada hubungan positif antara price dengan kuantitas. Akibatnya, maka marginal expenditure akan selalu lebih besar dibandingkan dengan tingkat harga. Nah, ini adalah ilustrasi apa yang terjadi untuk kasus monopsoni. Jadi yang punya kurva marginal adalah kurva supply, bukan lagi kurva revenue. Dan kemudian juga sepertinya halnya monopolis menghadapi permintaan yang ada di pasar langsung. Monopsonis juga sama karena dia yang serupa karena dia adalah satu-satunya pembeli di pasar, maka kurva penawaran yang ada di pasar itu adalah kurva penawaran yang dihadapi oleh si monopsonis. Nah, kemudian kita bisa lihat bagaimana penetapan tingkat output dan harga oleh si monopsoni. Jadi prosesnya adalah menyamakan marginal expenditure dengan marginal value atau permintaan, dan dari situ kita dapatkan QM, Key si monopsonis, dan dari situ juga kemudian dari QM ini kita bisa dapatkan berapa tingkat harga yang diminta oleh si monopsoni. Jadi perusahaan monopsoni ini akan meminta harga sebesar PM. Jadi kita dapatkan dari QM yang kita tarik ke kurva supply. Jadi itu supply yang ada di pasar. Jadi kan kita bisa lihat bahwa harga yang diminta oleh si monopsonis tentu saja ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat harga seandainya monopsonis ini tidak memiliki market power. Oke. Jadi ini lebih rendah, jauh lebih rendah daripada marginal expenditure-nya. Dan kalau dibandingkan dengan price yang mungkin terjadi kalau di pasar kompetitif juga lebih rendah. Jadi kalau di pasar kompetitif kita tahu supply-nya harus sama dengan marginal value atau supply sama dengan demand. Nah, kemudian di sini juga ada contoh soal, ini terkait dengan demand supply teaching assistant dari major university sebagai monopsonis. Nah, ini demandnya, supply-nya seperti demikian. Dan kemudian kita bisa lihat
optimal condition buat monopsonis itu adalah menyamakan ME sama dengan MV. Nah, dari fungsi permintaan kita langsung dapatkan bahwa wage ini adalah marginal value sama dengan marginal value. Kemudian untuk supply-nya sendiri kita dapatkan wage, dan dari wage ini kita dapatkan expenditure yang tidak lain adalah kuantitas dikalikan dengan harga. Nah, harga di sini kan wage dan kuantitasnya adalah N. Kemudian dari fungsi expenditure kita bisa dapatkan fungsi marginal expenditure-nya. Turunan pertama dari expenditure terhadap kuantitas, yang dalam hal ini kuantitasnya adalah N tadi, jumlah teaching assistant. Nah, setelah kita dapatkan ME dan MV, ini sederhana, kita samakan, kita dapat persamaan seperti ini, dan kita kemudian bisa mendapatkan berapa jumlah teaching assistant yang diminta oleh si monopsonis. Dalam hal ini kita dapati angka 105,5. Dan dari NM sebesar ini kita bisa dapatkan berapa wage yang ditawarkan oleh si monopsoni. Jadi tinggal kita substitusikan hasil NM kita, jumlah teaching assistant tadi, ke fungsi permintaan dari si monopsonis. Jadi 30.000 yang paling pertama di paling atas dikurangi 125 dikalikan dengan jumlah. Oke, untuk penentuan harga monopsonis, lagi-lagi mirip dengan monopolis, lihat perhitungan di slide ini. Yang membedakan tentu saja adalah kita bukan lagi menyamakan marginal revenue dengan marginal cost, tapi marginal expenditure dengan marginal value. Dan kita dapati sekarang marginal value karena sama dengan marginal expenditure, hasilnya seperti ini. Dan kemudian hasil akhirnya adalah marginal value itu sama dengan price dikalikan dengan 1 per elasticity supply plus 1. Dan pricingnya tinggal kita switch kiri ke kanan. Pricingnya monopsonis akan sama dengan seperti ini. Dan karena elasticity supply itu positif, maka selalu namanya price yang ditetapkan oleh monopsonis itu akan lebih kecil daripada marginal value. Nah, ini juga yang akan menentukan degree of market power dari si monopsonis. Seberapa besar harga bisa ditetapkan lebih rendah daripada marginal value oleh si monopsonis, sebesar itu pula lah degree of market power dari monopsonis. Nah, sama ini dinyatakan seperti demikian, degree of monopsonic power-nya P kurangi MV per P sama dengan min 1 per elasticity supply. Dan kita dapati nilainya, degree-nya ini akan negatif, artinya P lebih kecil daripada marginal value. Dan semakin besar angka negatifnya, semakin besar degree market power dari si monopsonis. Oke, kita sudah tuntas membahas mengenai keputusan output dan keputusan penetapan harga di pasar monopoli dan juga di pasar monopsoni. Sekarang bahasan berikutnya adalah kita ingin melihat ternyata ada dampak sosial yang diberikan oleh monopolis maupun monopsonis. Nah, untuk melihat dampak sosialnya atau social cost ini, kita selalu bandingkan efisiensi, inefisiensi itu dengan kondisi di pasar persaingan sempurna. Jadi kita ketahui bahwa pasar persaingan sempurna itu menghasilkan kondisi yang paling efisien buat society. Dan dari pembahasan sebelumnya, kita ketahui juga bahwa di pasar persaingan sempurna itu kuantitas itu ditetapkan saat marginal cost sama dengan tingkat harga. Jadi dari gambar di sini kita bisa lihat kuantitas yang dihasilkan di pasar persaingan sempurna adalah QC, kemudian PC sebagai price-nya atau harganya. Dan kita bisa lihat berapa consumer surplus yang terjadi di sini. Itu adalah area di bawah kurva AR atau kurva demand hingga tingkat harga kompetitif.
Sementara area di atas kurva MC hingga PC itu adalah produser surplus kita. Nah, apa yang terjadi kalau perusahaan memiliki monopoli power? Nah, dengan monopoli power kita ketahui perusahaan akan memaksimalkan profit saat MR-nya sama dengan MC. Dan ini maka akan menghasilkan output di tingkat QM. Dan dengan QM ini kita hubungkan ke kurva permintaan, maka harga yang terjadi di pasar atau yang ditetapkan oleh perusahaan yang memiliki monopoli power ini ada di PM. Nah, kita bisa lihat sekarang kuantitas output sekarang menjadi lebih sedikit, sementara tingkat harga menjadi lebih tinggi. Dan apa yang terjadi di masyarakat dengan keadaan seperti ini? Nah, kita seperti saya bilang tadi, kita bandingkan surplus yang terjadi di pasar persaingan sempurna dengan surplus yang terjadi saat ini. Jadi kita bisa lihat pada output sebesar QM, maka konsumen itu akan dirugikan. Kita bisa lihat di sini area surplusnya menjadi lebih kecil, di mana persegi panjang A dan segitiga B itu menunjukkan surplus yang hilang dari konsumen. Sebelumnya dia dapatkan saat di pasar persaingan sempurna, tapi dengan ada namanya monopoli power, A dan B ini dia tidak dapatkan lagi. Sementara apa yang terjadi dengan produsen? Tentu saja produsen akan diuntungkan dengan kondisi ini. Jadi sebelumnya kita bisa lihat area di atas marginal cost sampai PC itu adalah produser surplus. Nah, kemudian saat Q-nya di QM, sementara harganya di PM, kita dapatkan bahwa PM QM area persegi panjang ini adalah revenue actual yang diterima oleh perusahaan, sementara biayanya adalah area di bawah kurva MC sampai ke QM. Jadi apa yang kita bisa lihat di sini, producer surplus itu mengalami kenaikan sebesar A, tapi di sisi lain ada surplus yang hilang, yaitu sebesar C. Dan dalam hal ini perusahaan tetap diuntungkan karena kenaikan surplusnya sebesar A lebih besar daripada penurunan surplus sebesar C. Nah, ini yang terjadi. Kita udah evaluasi perubahan surplus konsumen dan perubahan surplus produsen. Dan ternyata A yang menjadi tambahan surplus produsen itu sama dengan A yang menjadi kehilangan surplus konsumen. Jadi A ini akan cuma sekedar perpindahan surplus dari konsumen ke produsen. Sementara area B dan area C, B yang hilang bagi konsumen, C yang hilang bagi produsen, dua-duanya tidak terkompensasi. Maka B dan C ini adalah deadweight loss, dan deadweight loss inilah yang mengindikasikan sebagai social cost yang dihasilkan akibat adanya monopoli power. Jadi B dan C ini dikatakan sebagai deadweight loss karena tidak ada yang akhirnya bisa menikmati B dan C akibat adanya kondisi monopoli power ini. Nah, kemudian yang ingin saya tunjukkan berikutnya adalah monopoli power dengan demikian adalah menjadi sumber terjadinya inefisiensi atau deadweight loss. Oke, jadi tolong diingat, setiap keadaan itu menghasilkan deadweight loss, maka kondisinya menjadi lebih tidak efisien. Oke, dan apa yang menyebabkan inefisiensi semakin besar? Atau dengan kata lain pertanyaannya, apa yang menyebabkan deadweight loss semakin besar? Atau apa yang menyebabkan monopoli power dari perusahaan menjadi semakin besar? Nah, di pembahasan sebelumnya kita ketahui degree of monopoly power itu dipengaruhi oleh elastisitas permintaan. Dan ini gambar yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Jadi kita bisa lihat kalau perusahaan menghadapi permintaan yang lebih inelastis, seperti ditunjukkan pada gambar yang paling kanan, maka monopoli powernya semakin besar. Dan dengan semakin besar monopoli power, seperti kita bisa lihat, area segitiga ini jadi jauh lebih besar dibandingkan dengan kondisi yang mana elastisitas permintaannya relatif lebih besar. Ya. Jadi kita bisa lihat saat pasarnya lebih inelastis,
maka area segitiga ini menjadi lebih besar, sementara saat kurva permintaannya lebih elastis, maka area segitiganya menjadi lebih kecil atau tingkat inefisiensinya lebih kecil. Nah, kalian bisa baca buku juga di textbook. Selain dari elastisitas, berapa jumlah perusahaan yang ada di pasar juga mempengaruhi monopoli power. Jadi nanti kita akan kaitkan ini dengan pasar monopolistik. Jadi di monopolistik ada monopoli power juga. Nah, dalam monopoli powernya tentu saja akan dibatasi oleh jumlah perusahaan yang ada di pasar. Jadi semakin sedikit jumlah perusahaan yang ada di pasar, kalau untuk kasus monopoli cuma dia satu-satunya perusahaan yang ada di pasar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga di atas marginal cost, atau semakin tinggi kekuatan monopolinya. Nah, kemudian juga hal yang lainnya adalah agresivitas dari interaksi perusahaan di dalam pasar. Jadi kalau semakin kurang agresif, jadi persaingannya tidak terlalu kental antar satu perusahaan, maka masing-masing perusahaan bisa enjoy monopoli powernya lebih besar. Oke. Sekarang saya ingin menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi social cost of monopoly power. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menetapkan harga maksimum atau ceiling price. Harga maksimum ini ditetapkan di bawah harga yang ditetapkan oleh monopolis. Jadi misalnya di P1, nah P1 ini lebih rendah daripada price monopolis, dan jika ditetapkan di situ, maka kurva permintaan akan berubah, tidak lagi di AR seluruhnya, tapi sekarang dari P1 horizontal sampai ke Q1, kemudian berlanjut ke kurva AR yang lama atau kurva demand yang lama. Kenapa seperti ini? Karena kita ketahui untuk tingkat output di bawah Q1, sekarang tingkat harganya tidak bisa diubah karena maksimalnya adalah di P1. Nah, dengan demikian kemudian juga karena perusahaan tidak bisa menetapkan harga yang berbeda-beda, lebih tinggi daripada harga P1 ini, maka untuk segmen demand yang horizontal ini juga akan menjadi segmen baru dari kurva marginal revenue. Jadi di P1 sampai ke Q1 ini marginal revenue akan sama dengan kurva permintaan atau kurva harga. Nah, kemudian akan menukik jadi kurva vertikal di sini di Q1, dan setelah Q1 ini kurva marginal revenue akan kembali mengikuti kurva marginal revenue yang awal yang sebelumnya. Jadi marginal revenue curve di sini ditunjukkan oleh garis yang berwarna ungu. Nah, dengan marginal revenue yang baru, maka kita dapatkan perpotongan antara MR dan MC yang baru di tingkat kuantitas sebesar Q1. Nah, ini tentu saja lebih baik buat society karena harga menjadi lebih rendah dan di sisi lain output menjadi lebih banyak. Dan sebenarnya pemerintah bisa menetapkan selling price yang lebih rendah lagi. Di sini yang maksimal bisa dilakukan pemerintah adalah menetapkan harga sampai harga sama dengan harga di pasar kompetitif, yaitu saat marginal cost perusahaan sama dengan permintaan, sama dengan harga, tingkat harga. Dan kita bisa lihat ini adalah perpotongan antara kurva MC dengan kurva permintaan. Ini akan terjadi di Q sebesar QC dan P-nya sebesar PC atau price kompetitif. Ini yang paling baik buat society. Dan kalau pemerintah menetapkan harga lebih rendah lagi, maka hal itu tidak akan menjadi efektif, kondisinya tidak akan lebih baik, karena begitu harga ditetapkan lebih rendah, maka marginal revenue berpotongan dengan marginal cost pada tingkat output yang lebih rendah lagi. Jadi misalnya kalau di P3, maka marginal cost akan bertemu di P3, dan karena P3 juga sebagai marginal revenue yang baru, dan kemudian outputnya akan ada di Q3. Nah, di sini Q3 lebih rendah daripada Q di pasar kompetitif, jadi tidak
lebih baik buat society. Jadi maksimum yang bisa ditetapkan oleh pemerintah adalah menetapkan harga pada price kompetitif, itu saat price-nya sama dengan marginal cost. Nah, tapi ada pengecualian. Kalau perusahaan monopolis ini ternyata adalah natural monopolis, di mana dia punya karakteristik bisa menghasilkan output lebih banyak dengan biaya per unit yang lebih rendah, sehingga cost per unitnya atau average cost-nya bisa digambarkan seperti demikian. Lebih banyak output, lebih sedikit, lebih kecil lagi average cost-nya, dan akibatnya maka seperti kita ingat, harga average cost itu turun saat marginal cost-nya lebih rendah daripada average cost. Jadi dalam kondisi penurunan AC ini kita bisa lihat MC-nya posisinya ada di bawah kurva AC. Dan kalau pemerintah berusaha menetapkan harga ceiling atau harga maksimum di PC lagi seperti sebelumnya, maka yang terjadi adalah kita bisa lihat kalau price-nya di PC, marginal revenue-nya di PC juga horizontal, maka akan ketemu dengan kurva MC di titik key kompetitif. Nah, tentu saja di key kompetitif ini yang jadi masalah adalah perusahaan monopolis tidak akan mau berproduksi. Karena di titik key C ini kita bisa lihat key C menghasilkan AC yang berada di atas tingkat harga PC. Jadi dengan kata lain perusahaan akan mengalami mendapatkan negatif profit kalau ini diberlakukan. Yang maksimal makanya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menetapkan tingkat harga maksimum di titik di atasnya, yaitu saat harga sekarang sama dengan average cost, bukan marginal cost. Jadi pada saat harga sama dengan average cost yang dihasilkan oleh perusahaan sekarang menjadi di key T ini lebih besar daripada key monopolis, dan perusahaan monopolis akan mengalami zero profit di sini. Di pasar monopsony kondisinya relatif mirip. Kita bisa lihat social cost of monopsony power di gambar berikut. Kita bisa lihat lagi-lagi untuk melihat inefisiensi kita bandingkan dengan kondisi di pasar kompetitif. Di pasar kompetitif price itu akan sama dengan marginal value atau kurva permintaan berpotongan dengan kurva supply atau aggregate expenditure di titik QC dan PC. Nah, kemudian dengan adanya monopsony power, perusahaan menetapkan harga di bawah competitive price di PM dan kuantitasnya lebih rendah daripada QC, yaitu di QM. Nah, apa yang terjadi dengan adanya penetapan harga di PM dan output di QM? Kita bisa lihat sebelumnya surplusnya seperti halnya di pasar kompetitif umumnya, itu segitiga di bawah kurva MV sampai PC itu adalah surplus buat si monopsonis. Kemudian area di bawah PC dan di atas kurva supply itu adalah surplus yang dinikmati oleh produsen. Nah, kemudian dengan adanya monopsony kita bisa lihat dengan output ditetapkan di QM dan harga di PM, maka surplus yang diterima oleh produsen sekarang menjadi area segitiga di atas S dan di bawah PM. Jadi segitiga ini tentu saja surplusnya yang dihasilkan yang diterima oleh produsen jadi lebih sedikit. Dia kehilangan area sebesar A dan C. Sementara buat si monopsonis, dia menikmati keuntungan kelebihan surplus. Jadi kalau dengan QM dan harganya di PM, maka area di bawah MV sampai ke PM dan QM yang ini adalah surplus konsumen atau surplus monopsony yang baru. Jadi dia akan mendapatkan tambahan surplus sebesar A, tapi di sisi lain dia kehilangan surplus sebesar B. Nah, area A ini seperti halnya di monopolis, ini adalah switch surplus dari produsen ke monopsonis. Nah, sementara B adalah kehilangan
yang dialami oleh monopsonis surplus, dan C adalah kehilangan surplus yang dialami oleh produsen. Dan ini nggak lari ke apa namanya, yang tidak diterima oleh siapapun juga. Maka B dan C ini adalah deadweight loss, dan ini adalah inefisiensi, besarnya inefisiensi yang terjadi di pasar monopsoni. Dan sama seperti hal di kasus monopoli, deadweight loss ini tentu saja dipengaruhi oleh monopsoni power yang ada di pasar. Semakin besar monopsoni powernya, maka deadweight loss semakin besar, maka inefisiensi juga semakin besar. Dan apa yang mempengaruhinya? Salah satunya adalah elasticity of supply. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan kurva supply yang lebih inelastis itu akan menghasilkan monopsoni power yang lebih besar, dan akibatnya akan menghasilkan deadweight loss yang lebih besar. Kemudian number of buyers, semakin sedikit number of buyers dan semakin kurang agresif firms interaction di dalam pasar monopsoni, itu akan menghasilkan juga monopsoni power yang lebih besar dan deadweight loss yang lebih besar. Pada akhirnya inefisiensi yang lebih besar pula. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup jelas, dan kita masih ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang bisa mau pertanyakan, silakan.